Salam diplomat, saya Rifki Nur Adian, saya seorang agrobreneur dan saya siap bikin gebrakan. Desa Panenrejo, Kota Wisata Batu, merupakan salah satu penghasil terbesar komoditas pertanian buah stroberi. Selain budidaya buah stroberi yang kami kembangkan, kami juga mengembangkan yang namanya olahan pasca produksi. Saya dan tim siap membuat gebrakan dengan membuat sebuah olahan pasca produksi, yaitu minuman sari buah stroberi. Kami bergerak dan berkembang di bidang UMKM dengan nama UMKM Sumber Barokah, serta dengan pionir produk olahan minuman sari buah stroberi, Ar-Rohmah. Buah stroberi merupakan buah musiman dan puncak panen rayanya pada saat musim kemarau antara bulan Maret hingga bulan Oktober. Ketika panen raya, buah stroberi mengalami overproduksi dan kadang segmen pasar akan permintaan buah stroberi minim, bahkan naik turun. Buah stroberi juga memiliki grade untuk dijual di pasar dan grade yang dijadikan olahan. Grade A dan grade B kita jual di pasar untuk buah segarnya, sedangkan untuk grade C kita sortir untuk dijadikan olahan. Salah satu solusi yang kami lakukan untuk mengatasi overproduksi dan buah tidak layak pasar yaitu melakukan olahan pasca produksi. Ya, seperti olahan minuman sari buah. Olahan minuman sari buah stroberi ini sudah kami produksi dan kami kemas dalam bentuk cup dan botol, serta sudah kami pasarkan di pusat oleh-oleh dan hotel resto di Kota Wisata Batu. Kita pindah lokasi dulu ya. Hai Challengers, kali ini saya akan berbagi tentang bisnis model dan revenue stream. Simak ya guys ya. Oke, terdapat 7 poin di dalam bisnis model, termasuk di dalamnya ada revenue stream. Yang pertama, kita ada yang namanya key partners, hubungan dengan mitra. Kita bermitra dengan Dinas Pertanian Kota Batu, Dinas Koperasi dan Perdagangan Perindustrian Kota Batu. Kita juga bermitra dengan Forum Komunikasi P4S, ada Kapoktan juga, hotel, resto, dan kafe. Yang kedua, ada yang namanya key activities atau aktivitas bisnis. Di dalamnya kami melakukan budidaya pertanian buah stroberi sesuai SOP. Juga melakukan pemasaran produk itu buah segar maupun pengolahan secara offline dan online. Selanjutnya yaitu customer segments atau segmentasi pelanggan. Di dalamnya kita memiliki segmentasi yaitu hotel, resto, cafe, catering, industri olahan, pusat oleh-oleh. Bahkan yang sering kita lakukan yaitu kita bermitra dengan wisatawan. Yang keempat, ada yang namanya customer relationship. Kita memberikan jaminan kualitas produk sampai di lokasi dalam kondisi segar salah satunya. Ada juga nota kesepakatan untuk pemasaran yang jelas. Yang kelima, ada yang namanya cost structure atau struktur biaya. Di sini kami memperhitungkan biaya operasional untuk produksi dan pengolahan. Yang kedua, kita juga memperhitungkan biaya perawatan sarana dan prasarana. Dan yang pasti yang ketiga, kita memperhitungkan tentang biaya pemasaran atau promosi produk. Yang keenam, ada yang namanya value propositions atau proporsi nilai produk. Di dalamnya kita memiliki standarisasi dan budidaya dengan teknologi tinggi yaitu smart farming. Kita juga melakukan edukasi wisata dan juga tentunya kita juga memiliki aneka olahan produk. Dan yang ketujuh yaitu revenue stream atau sumber pendapatan. Kita melakukan penjualan buah segar di pasar secara online maupun offline. Yang kedua, kita melakukan penjualan olahan produk yaitu berupa minuman sari buah stroberi, selai, sirup maupun manisan. Dan yang ketiga, kita melakukan penjualan bibit stroberi berkualitas tinggi. Kami bergerak di bidang UMKM dan kami melakukan analisis SWOT untuk pemasaran kami. Yang pertama, kita memiliki strength atau kekuatan. Di dalamnya kita memiliki segmentasi dan target pasar. Harga juga bersaing dan kami sudah memiliki pengakuan produk dari pelanggan. Lanjut ke weakness atau kelemahan. Area pemasaran kami masih terbatas. Peralatan produksi juga masih terbatas. Serta kurangnya SDM pertanian dalam pasca produksi. Untuk opportunities atau peluang, kami memiliki produk yang sudah
dipasarkan secara online. Dan produk kami sudah dikenal sebagai produk yang khas. Serta kami akan menciptakan macam-macam olahan produk baru. Yang terakhir, threats atau ancaman, yaitu kompetitor memproduksi barang yang sama. Promosi produk yang kurang menarik dan mungkin yang menjadi PR kami hingga saat ini yaitu brand atau merek kita belum kita daftarkan dan kemungkinan bisa didaftarkan oleh kompetitor lain. Kita kembali ke kebun lagi yuk! Untuk market size Arohma selama ini, kita masih dalam skala lokal, regional, dan sedang berproses dalam skala nasional. Untuk lokal, kami sudah memasarkan di wilayah sekitar Kota Wisata Batu dan Kota Malang. Untuk regional, kita sudah merambah ke daerah Surabaya, Kediri, Blitar, dan Banyuwangi. Dan sekarang kami sudah melakukan proses secara nasional dengan pengiriman produk olahan pasca produksi minuman sari buah stroberi ini ke daerah NTT, Jakarta, dan Bali. Target market. Setelah pembahasan tentang bisnis model segmentasi pelanggan, lebih detailnya target pasar kami yaitu wisatawan atau food lover dari segala usia dan gender, pelajar, keluarga, pemerintah maupun swasta. Strawberry Love Story. Mungkin karena bentuk, warna, dan story-nya, kita jadikan tagline perusahaan. Olahan pasca produksi minuman sari buah stroberi Arohma ini sudah beroperasi dan memasarkan produknya sejak tahun 2006 hingga sekarang. Pada saat itu, tahun 2006, industri UMKM mulai bertumbuh di Kota Wisata Batu. Dan pada tahun 2019, saya mencoba meneruskan untuk bertransformasi di dunia digital, memulai sistem budidaya berteknologi tinggi yaitu smart farming, serta menciptakan inovasi produk baru. Kami membutuhkan peralatan produksi modern. Kenapa? Karena sampai sekarang ini kami masih menggunakan alat secara konvensional karena keterbatasan biaya kami. Hak paten untuk brand atau merek itu merupakan PR kami. Inovasi kemasan dan promosi produk yang terus kami tingkatkan. Selanjutnya adalah SDM dalam dunia pertanian yang setiap tahun mengalami degradasi. Terakhir, yaitu investor atau sponsorship demi keberlangsungan perusahaan kami agar perusahaan kami naik kelas dan konsisten. Di tahun 2024 ini, hampir 80% khususnya petani di Desa Panerjo membudidayakan buah stroberi. Industri olahan pasca produksi terutama di komoditas buah stroberi semakin banyak peminatnya. Adanya kelompok wanita tani yang mengembangkan inovasi macam-macam produk olahan buah stroberi. Dan yang terakhir, dampak yang sangat signifikan di Desa Panerjo, Kota Wisata Batu, adanya wisata edukasi budidaya buah stroberi mulai dari hulu hingga hilir. Hai Challengers, saya